Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza qulta li sahibikal ansit yaumal jum'ah wal imamu yaktubu faqad laghawt. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Idza sa'idal khatibu 'ala mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha faman lagha fala jum'ata la. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah." Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi at-tayyibin at-tahirin ar-rasyidin warḍa 'anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita meminta pertolongan, dan hanya kepadanya kita memohon ampun. Siapapun yang mendapatkan hidayah Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Sebaliknya, siapapun yang telah sesat, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk kecuali atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau kita semua hingga akhir masa. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian rahimakumullah, dari ribuan ibadah Jumat yang telah kita lalui, apakah kita memahami betul hakikat Jumat itu? Apa faedahnya kita dikumpulkan setiap satu hari dalam seminggu, menggantikan sholat zuhur dengan 2 khutbah dan 2 rakaat sholat? Atau jangan-jangan kita hanya melewatkan setiap pertemuan Jumat dengan tanpa peningkatan takwa? Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, Allah berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Kenapa ya Rabb? Yuslih lakum a'malakum, kami perbaiki segala keburukan perilaku yang nampak dalam kehidupanmu. Jadi hadirin, kalau hari ini umat Islam Indonesia 250 juta kurang lebih muslimnya
mengaku beriman kepada Allah, ahli ekonominya banyak, ahli hukumnya banyak, ahli politiknya banyak, tapi ketentraman hidup sulit didapatkan. Barangkali kita bukan kekurangan pakar dan ahli, tapi kita kekurangan orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, mari bersama kita pikirkan apa target kita dalam 1 tahun mendatang. Jika merasa ragu apakah tahun depan saya masih bertemu atau tidak, maka pikirkan apa target kita 1 bulan ke depan. Jika masih juga ragu apakah 1 bulan ke depan kita masih ada di dunia atau tidak, maka pikirkan saja apa target kita 1 minggu ke depan, apa target kita besok, dan apa target kita hari ini. Karena hadirin, ada masanya kitalah yang akan diumumkan sebagai kabar duka di dalam speaker masjid. Ketika masa itu tiba, apa reaksi orang-orang di sekitar kita? Coba sesekali perhatikan oleh kita sosmed, WhatsApp. Ada berapa banyak ucapan innalillah dalam 1 bulan ini saja? Jika melihat semua chat kabar duka tersebut, khatib yakin semua dari kita akan berkata, oh begini kalau saya mati nanti. Ada chat yang menyiratkan bahwa mereka sangat berduka. Ditulisnya kenangan bersama kita, dikenangnya betapa dia merasa kehilangan. Ada juga yang membalas berita duka itu dengan ayat, lengkap dengan terjemahnya, lengkap juga dengan doa-doanya, panjang sekali. Yang paling menyedihkan ada yang cuma copy paste, lebih menyedihkan lagi ada yang cuma di-read, cuma dibaca. Hadirin, itu baru di WhatsApp, baru di sosial media, belum di dunia nyata yang tentu lebih kejam lagi. Kawan-kawan ngopi, teman sekantor, atasan, lambat laun mereka akan lupa pada kita. Hari ini kita wafat, besok di kantor akan ada penggantinya. Kawan-kawan kita itu paling banter mendoakan kita secara khusus hanya pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-7, 40, malam ke-100. Sudah. Bagaimana dengan keluarga kita? Lebih sering lagi. Setiap pekan mereka datang berziarah ke makam kita. Bagaimana dengan anak yang soleh? Lebih sering lagi. Setiap habis sholat, bahkan setiap kali mengingat kita, mereka akan mengangkat tangannya, memohon ampunkan kepada kita yang terbaring di dalam kubur. Maka hadirin sekalian, untuk itulah kita sering berdoa dalam setiap kesempatan. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap sholat kita membacanya, ihdinas siratal mustaqim. Hadirin, pertanyaannya, apa ciri bahwa seseorang mendapatkan hidayah dan tuntunan dari Allah? Dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah berikan jawabannya. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ketika Allah hendak memberikan hidayah pada seseorang, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menjalankan ajaran Islam. Jadi hadirin, kalau sehari-hari rasanya mudah sekali mendirikan salat 5 waktu, rasanya ringan sekali datang ke majelis ta'lim, rasanya semangat sekali salat tahajud tengah malam meski harus menahan kantuk. Bahkan ketika kita hadir di masjid siang ini, ketika semua itu dilakukan dengan ikhlas meski harus dipaksakan, maka sebenarnya kita telah punya satu indikator bahwa kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah Allah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Sebaliknya, jika seseorang sudah sesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, susah diajak kebaikan, mau mendirikan sholat rasanya malas sekali. Padahal kesempatan ada, kesehatan ada, tinggal buka rumah atau tinggal gas kendaraan jika agak jauh, tapi rasanya berat sekali, maka bisa jadi itu pertanda bahwa hidayah Allah pun menjauh dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, semua itu diingatkan pada kita agar kita selalu waspada dengan yang namanya kematian. Kelak setelah mati, barulah kita sadar bahwa ternyata akhirat itu fakta dan dunia hanya ilusi. Bodohnya, jahilnya orang-orang kafir malah berkata,
wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kalaupun masuk neraka, paling cuma beberapa hari saja, kata orang kafir itu. Maka Allah pun berfirman bahwa satu hari di dunia tidak sama dengan satu hari di akhirat, bahkan 1000 tahun di akhirat. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami itu, kata Allah, akan kami masukkan dia ke neraka. Hadirin, kalimat nuslihim dalam ayat ini sama seperti kita melihat orang yang sedang mencelupkan tehnya. Ketika orang kafir itu dicelupkan ke dalam neraka, seketika hancur kulit dan tubuhnya, diangkat lagi, utuh lagi, celup lagi, hancur lagi. Begitu seterusnya. Mereka kira cuma beberapa detik saja kalau disiksa seperti itu. Mereka lupa, mereka ingkar bahwa ayat Allah mengatakan ada perbedaan waktu yang sangat jauh antara dunia dan akhirat. 1 hari di dunia, 1000 tahun di akhirat. Baru 5 menit disiksa, ternyata sudah ribuan tahun terasa. Naudzubillah. Hadirin, begitulah kiranya gambaran akhirat dan kematian. Karena yang namanya mati sungguh tidak ada yang mengetahui. Bahkan yang katanya masih muda seperti kami atau seperti anak-anak kita pun tidak tahu apakah kami bakal bisa melewati umur bapak yang sekarang atau tidak. Kami tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka hadirin, jika hari ini khatib dan banyak penceramah lain mengingatkan pada kita untuk segera kembali ke jalan yang benar, tapi Anda tidak peduli, lalu harus dengan cara apa lagi Allah mengingatkan kita? Kurang cukupkah 25 Nabi dan Rasul mengingatkan kita? Kurang seram bagaimana lagi azab yang menimpa kaum-kaum sebelum kita? Maka hadirin sekalian, semoga semua yang kita perbuat hari ini dan ke depannya seiring ridha dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba', faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amaru wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudusihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulik wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma dfa' 'annal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar waz zina waz zalazil was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'ida wal-mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrallahi akbar. Aqimis shalah.